kita melihat misalkan ini contoh IIK kemarin kan akan membangun rumah sakit pendidikan yang ada di daerah Semampir, tetapi itu kemarin akhirnya terkendala karena dari sisi RT RW, jadi RT RW-nya itu atau peruntukannya bukan untuk pelayanan publik, tetapi masih RT RW-nya itu masih statusnya untuk lahan pertanian. Makanya kenapa kemarin IIK akan membangun rumah sakit pendidikan itu terkendala karena salah satunya itu. Jadi pengambilan keputusan juga ini penting di sini. Terus untuk pemetaan kualitas tanah. Jadi kualitas tanah yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan lahan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kualitas tanah itu tidak asal misalkan ditanamin misalkan terkait dengan perkebunan atau persawahan. Jadi kualitas tanah itu akan mempengaruhi nanti akan mempengaruhi tanaman yang akan ditanam. Jadi misalkan kita akan menanam jagung misalkan, padahal di sana yang bisa tumbuh subur di sana itu ketela misalkan. Nah, itu akan mempengaruhi juga nantinya. Tapi bisa ini cuman mungkin kebiasaan dari petani ya. Kalau misalkan sudah ditanamin dengan tanaman yang akarnya jadi akarnya bisa dipakai untuk jadi semacam ketela, singkong. Itu biasanya jenis tanah itu sudah yang mulai tingkat kesuburannya itu sudah mulai menurun. Jadi beda misalkan kita nanam jagung dengan nanam ketela itu tingkat kesuburannya yang di tempat kita nanam ketela itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena nantinya misalkan beda. Jadi yang menyerap akar ini kan kalau misalkan jagung akar itu kan akarnya saja. Nah, sementara kalau misalkan semacam singkong itu yang menyerap akar itu ya buahnya itu, umbinya itu. Nah, itu akan mempengaruhi juga sifat tanah nantinya. Itu salah satunya. Jadi kenapa misalkan lahan pertanian kalau sudah ditanamin singkong, ditanamin jagung kembali, itu akan produksinya akan kecil. Nah, itu salah satunya. Terus penelitian terkait kualitas tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini juga kaitannya dengan apakah lahan ini misalkan kaitannya tadi dengan pengambilan keputusan akhirnya apakah tanah ini bisa dipertahankan untuk tanah pertanian atau perkebunan atau bahkan sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi dijadikan tanah pertanian karena tingkat kesuburannya yang sudah mulai menurun misalkan gitu dan akhirnya berubah RT RW-nya akan berubah menjadi lahan pemukiman atau mungkin lahan bisnis misalkan. Nah, itu salah satunya. Terus untuk contoh aplikasi ini ada beberapa. Agroekologi menganalisis kualitas tanah pada lahan pertanian organik. Jadi ini sekarang sudah banyak sekarang menggunakan misalkan di daerah Malang sudah ada sekarang lahan Malang yang saya tahu lahan Malang Nganjuk itu sudah banyak menggunakan sekarang lahan-lahan yang menggunakan bahan organik atau pupuk organik dan itu juga nilai jualnya itu lebih tinggi sebenarnya walaupun mungkin dari tingkat jumlah produksinya itu di bawah dari tanaman yang pupuknya pupuk kimia, tetapi yang jelas untuk pertanian organik ini itu lebih banyak dicari sekarang. Jadi misalkan kita membeli kangkung yang harganya satu ikat mungkin di pasaran 2.000. Kalau kangkung organik mungkin sudah 10.000 satu ikat. Tetapi kalau kita kaitkan nanti dengan kesehatan masyarakat, kesehatan kita, itu lebih bagus yang organik. Makanya kenapa sekarang pelan-pelan banyak orang yang mencari tanaman yang berasal dari organik. Konservasi lahan juga gitu menentukan strategi konservasi lahan yang tepat. Jadi salah satu indeks kualitas tanah ini untuk melihat konservasi lahan, ya. Terus termasuk juga restorasi lahan. Jadi restorasi lahan ini memantau keberhasilan restorasi lahan yang terdegradasi. Jadi kita melihat sendiri banyak lahan yang sekarang
akhirnya berubah atau beralih fungsi. Nah, ini yang bisa menjadi pantauan dari aplikasi ini juga. Sama dengan aplikasi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, itu juga salah satunya juga hampir seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau mungkin saya terlalu cepat? Ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa, kita sambil diskusi terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan. Sebelum kita masuk ke perubahan fungsi lahan dan pencemaran tanah. Jadi tadi indeks kualitas tanah sudah ada beberapa tadi, secara fisik, kimia, biologi itu sudah, ini cuma pengantar aja yang saya sampaikan terkait dengan masalah kualitas tanah. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, belum ada ya. Masih belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ya. Dari yang saya sudah sampaikan tadi di atas bahwa itu akan mempengaruhi beberapa fungsi lahan dan pencemaran tanah. Nah, kenapa saya masukkan di sini perubahan fungsi lahan dan pencemaran tanah? Karena yang kita lihat sekarang ini sudah banyak terjadi perubahan fungsi lahan. Coba kita lihat di kota besar, perubahan fungsi lahannya bagaimana? Itu lebih cepat dibanding di daerah-daerah rural. Kalau di daerah urban ini kan cepat sekali. Di daerah pedesaan itu mungkin kalau kita katakan perubahan fungsi lahannya itu masih minim sekali. Nah, ini yang sekarang sudah bisa kita lihat mungkin di sekitar kita sudah banyak terjadi perubahan fungsi lahan. Saya masuk ke pencemaran tanah bahwa jadi kalau kita melihat pencemaran tanah ini hampir sama sih dengan pencemaran air, udara. Jadi salah satu komponen alam yang sangat penting untuk kelanjutan hidup berbagai makhluk. Nah, ini tanah juga ini sangat penting sekali. Jadi tanah, air, udara. Bahkan segala jenis makanan manusia mayoritas juga berasal dari tanah. Oleh karena itu sangat penting untuk tetap menjaga kesuburan dan perkembangan tanah hingga di masa depan. Akan tetapi sayang sekali karena hingga kini sudah banyak terjadi pencemaran tanah. Nah, kita tidak sadari pencemaran tanah yang terjadi itu karena termasuk dengan penggunaan pupuk yang saya sudah sampaikan tadi. Penggunaan pupuk kimia. Oke, kita misalkan penggunaan pupuk kimia, kita katanya dari petani ini sesuai dosis yang ada. Nah, kalau saya bertanya, kalau dikatakan sesuai dosis yang ada, sesuai takaran yang ada, berapa persen pupuk kimia yang kita pakai itu yang untuk tanaman itu sendiri? Berapa persen yang akhirnya jatuh ke tanah dan mungkin bukan untuk tanaman itu sendiri, tapi akan jatuh dan akan mengalir ke sungai, mengalir ke air sungai. Nah, airnya ini yang menjadi pencemaran juga. Jadi selain pencemaran tanah, pencemaran air juga iya. Nah, ini yang di sini kita bisa lihat bahwa oke, katanya penggunaan sesuai dengan dosis atau takaran yang sudah ditetapkan, tapi untuk tanaman itu sendiri mungkin cuma 30-40% yang bisa. Coba bayangkan kalau coba dilihat sendiri ya, mungkin di dekat rumah atau mungkin pernah melihat petani pada saat misalkan menyemaikan urea atau pupuk itu bagaimana? Itu yang masuk ke tanaman itu mungkin cuma 40%-an. Nah, yang diserap ke tanah itu 50-60% bahkan. Dan itu akan menjadi bahan pencemar tanah juga nantinya, termasuk insektisida, pestisida. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Di sini pengertian pencemaran tanah bisa dilihat bahwa dari sisi bahasa, pencemaran tanah tersusun atas dua kata, pencemaran dan tanah. Keduanya memiliki makna masing-masing yang ketika digabung maknanya pun ada sendiri. Jadi secara singkat ini kondisi berbagai unsur yang bersifat merusak tercampur dalam kandungan tanah. Jadi kondisi beberapa unsur ya, termasuk tadi mungkin pestisida, insektisida, pupuk kimia lainnya, bisa berupa bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya yang tentunya tidak baik dan bisa membahayakan makhluk hidup.
Salah satunya tadi. Terus yang kedua juga termasuk juga sampah. Nah, sampah termasuk juga bahan pencemaran tanah. Kita kita bisa melihat sampah di mana-mana. Apakah tanah tidak tercemar? Apakah air tidak tercemar? Pasti tercemar. Dimanapun kita melihat penumpukan, pasti akan mencemari tanah. Apalagi dari sisi estetika, itu sudah jelas itu. Jadi sampah termasuk juga tadi pupuk kimia itu termasuk juga zat pencemar yang bisa mengganggu makhluk hidup atau mengganggu tanah yang ada. Nah, ini yang sekarang sudah kita lihat banyak pergeseran fungsi lahan tadi. Industrialisasi mengubah fungsi lahan pertanian yang dulunya sebagai resapan air sekarang menjadi tembok-tembok beton atau lantai-lantai beton yang mana tingkat peresapan air sekarang juga mungkin akan terganggu. Terus menurunkan kualitas, kuantitas hasil atau produksi pertanian. Ya karena mungkin fungsi lahannya sudah berubah menjadi lahan industrialisasi. Makanya saya bilang kalau misalkan daerah yang kekeh dengan RT RW-nya, jadi ruang terbuka ruang wilayahnya itu kekeh misalkan ini RT RW-nya ini untuk lahan pertanian, di sini untuk lahan industri, sini untuk lahan bisnis misalkan. Nah, itu akan ada kajian-kajian kalau misalkan lahan pertanian akan dijadikan kawasan properti atau kawasan pemukiman misalkan, itu akan ada kajian. Kalau misalkan kajiannya tidak memungkinkan, ya tidak akan boleh ditempatin industri atau perumahan tadi. Nah, ini salah satunya pergeseran fungsi lahan ini yang mungkin sudah banyak terjadi. Makanya kenapa RT RW itu ditekankan sekali atau harus melalui perubahan peraturan daerah, misalkan harus merubah RT RW itu. Karena kalau misalkan segampang misalkan membalik telapak tangan fungsi lahan ini, itu akan mungkin lahan pertanian ini akan cepat cepat berubah menjadi tempat industri atau pemukiman. Uh, Kegiatan lain berdampak pada ikutan kerusakan pencemaran tanah, sedimentasi, erosi, serta kekeringan adalah kegiatan pertambangan. Nah, pertambangan juga di sini sekarang kita bisa melihat pertambangan-pertambangan yang jangankan pertambangan yang legal, apalagi pertambangan yang ilegal. Jadi sekarang akan lebih lebih kita kita cuma melihat mungkin ada nggak yang dari Papua? Nggak ada ya tadi ya. Di Papua. Papua itu apa yang terbesar di sana? Freeport. Coba itu lahan legal, tapi kalau kita melihat perubahan fungsi lahan di sana itu sudah tidak bisa lagi menjadi lahan pertanian. Yang ada di Freeport itu sudah menjadi tambang, eksploitasi besar-besaran. Terus dampaknya nanti kalau misalkan nanti karena itu kan kalau kita melihat itu gunung yang sudah diledakkan, terus akhirnya sampai ke dalam tanah itu kalau nggak salah sudah hampir 1 kilo kalau nggak salah itu kedalamannya itu. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya nanti kalau misalkan pertambangan itu sudah ditutup, terus bagaimana nanti dengan kondisi lingkungan yang ada di sana? Nah, itu akan sulit. Jadi untuk revitalisasinya nanti akan sulit sekali untuk itu. Makanya kenapa sekarang tambang-tambang legal, tambang-tambang yang persetujuan pemerintah itu harus ada persetujuan dari Pemrakarsa itu sendiri untuk bisa merevitalisasi nanti, merehabilitasi nanti lahan pertambangan yang misalkan mereka sudah kelola. Itu harus jelas itu. Kalau misalkan nanti kita belajar AMDAL, kalau belajar AMDAL itu nanti kita bisa lihat di UKL UPL nanti. Itu ada persyaratannya sendiri. Terus di sini ini untuk memperoleh biji tambang, permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat berat, para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi. Nah, ini yang banyak sekali terjadi. Tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel misalkan, ini banyak sekali terjadi.
eh, dampak negatif yang menimpa lahan pertanian dan lingkungannya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ini memang harus mendapatkan perhatian karena limbah industri yang mencemari lahan pertanian tersebut mengandung sejumlah unsur kimia bahan berbahaya yang bisa mencemari badan air dan merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Nah, ini juga kemarin kan mungkin sudah dijelaskan sedikit terkait dengan limbah industri, baik limbah cair maupun limbah padat atau limbah gas misalkan. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan. Nah, dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri ini kan sangat besar sekali. Nah, makanya kalau di dalam limbah cair itu ada juga yang namanya baku mutu. Kita bisa melihat baku mutunya atau bisa nanti melihat hasil uji dari limbah industri itu sendiri. Jadi memang industri ini karena potensi pencemaran limbah cair, limbah padatnya dari industri itu sangat besar sekali. Makanya di dalam peraturan pemerintah atau dalam undang-undang itu sendiri itu sangat tegas di situ bahwa memang setiap industri yang melakukan usaha itu harus melakukan pengelolaan terkait dengan limbahnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan mereka tidak mengelola limbahnya itu dengan baik atau mungkin apa tidak melakukan uji bahkan mungkin di atas baku mutu itu akan kena pasal juga nantinya. Nah, ini kaitannya dengan karena kaitannya dengan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Eh, ini bisa kelihatan di sini bahwa pencemaran itu bisa terjadi di mana-mana, baik itu yang di atas permukaan, di dalam tanah itu sendiri, maupun di permukaan air itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa pencemaran itu bisa terjadi di mana saja. Terus saya bisa dibantu ya ini Mas Ruro, dibacakan Mas Ruro, Mbak Mas Ruro ya. R-nya apa ya R-nya? Iya, Pak. Rofiah, Pak. Oke, dibacakan Mbak Mas Ruro. Tanah dikategorikan subur apabila tanah mengandung cukup nutrisi bagi tanaman maupun mikroorganisme, dan dari segi fisika, kimia, dan biologi memenuhi untuk pertumbuhan. Tanah dapat rusak karena terjadinya pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana materi fisik, kimia, maupun biologis masuk dan merusak alami lingkungan tanah. Oke, ini sudah jelas di sini ya bahwa secara fisik, kimia maupun biologis, misalkan itu terjadi, secara fisik apa? Ya misalkan contohnya kita mengeruk tanah yang ada, tanah yang asli itu dikeruk, terus saya nggak ngerti materialnya, entahlah dijadikan mungkin ada yang jadikan batu merah atau genteng atau mungkin jadi sebagai urukan. Nah ini salah satunya merusak atau merubah struktur tanah yang nantinya kalau ke depannya kita melihat, jadi saya biasa melihat di daerah pengrajin batu merah, batu bata, itu tanahnya dikeruk sampai sedalam-dalamnya. Ya mungkin lebih dalam kalau pertambangan, tapi kalau itu sekitar 4 meter juga ada. Nah, terus setelah itu akhirnya ditinggal. Akhirnya menjadi apa? Kubangan. Kubangan akhirnya apa? Ya tidak terurus. Nah, kemarin saya cuma cerita sedikit ya. Jadi kubangan itu akhirnya tidak terurus dan ada yang menawarkan untuk diberikan tanah uruk, tanah timbunan untuk diratakan kembali. Nah, ternyata namanya masyarakat tidak ngerti, ternyata tambah tanah timbunan itu mengandung limbah B3. Nah, ini juga yang masyarakat kurang paham terkait dengan ternyata ditawarin tanah uruk, ternyata tanah yang diberikan itu mengandung limbah B3, berasal dari sludge aluminium. Jadi kemarin di daerah Blaba, Kediri, kalau mungkin ada yang pernah
dengar di Kabupaten Kediri juga di daerah Mojo, di daerah Gurah kalau nggak salah, Semen, terus di daerah Kota Kediri, itu ternyata ada oknum-oknum yang nakal yang ternyata menawarkan ke petani atau masyarakat yang tidak mengerti terkait dengan tanah uruk. Nah, ternyata yang diberikan tanah uruk yang mengandung limbah B3. Jadi bukan tanah tetapi sludge aluminium. Nah, akhirnya apa? Otomatis di sana akan terjadi pencemaran eh, tanah itu sendiri, termasuk juga kalau kemarin yang saya analisa yang ada di Blaba itu air tidak, alhamdulillah air tidak tercemar di sana, tapi yang jelas udara itu karena amoniaknya tinggi, jadi akan mempengaruhi kesehatan manusia. Amoniaknya tinggi dengan menyebabkan iritasi pada mata. Nah, itu akhirnya mempengaruhi juga. Ya memang kalau sludge aluminium lama kelamaan amoniaknya akan hilang. Tetapi ini kan prosesnya kan butuh waktu. Nah, ini yang kemarin ini akhirnya secara fisik tanah itu berubah dan juga akan merusak lingkungan. Nah, ditambah lagi kemarin diminta atau dimasukin sludge aluminium yang mana masyarakat atau warga tidak ngerti dan akhirnya terjadilah pencemaran udara dan tanah yang ada di sekitar situ. Jadi iritasi pada mata dan gangguan pernapasan juga karena amonianya tinggi. Terus, nah ini minta tolong Mbak Nadira dibacakan Mbak Nadira. Mbak Nadira tadi masih izin sholat, Pak. Tadi yang siapa Mas Farid sudah ada belum? Mas Farid sudah ada belum? Assalamualaikum Pak, nggih Pak, ngapunten nggih Pak, nggih. Baru bergabung apa dari tadi, Mas Farid? Nggih Pak, tadi sampun bergabung Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena tadi memang ada rapat sebentar. Saya belum sempat perkenalkan Pak. Mohon maaf nggih Pak, nggih. Oke, Nggih, sekalian nuwun, Pak. diperkenalkan terus dibacakan langsung. Oh nggih, perkenalkan Pak, nama saya Farid, Farid Fadoli. Saya dari D3 Keperawatan, untuk sekarang bekerja di FK UIN Malang Pak. Oke, silakan Farid dibacakan. Izin nggih, Pak. Untuk pencemaran dapat terjadi karena kegiatan rutin manusia maupun akibat kecerobohan, seperti kebocoran limbah, cair, bahan kimia, industri, atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan yang tercemar dalam lapisan subpermukaan, penyalakan armada, pengangkutan minyak, zat kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Nah, sudah jelas di sini ya bahwa pencemaran ini dapat terjadi dari mana saja. Jadi termasuk juga kita yang kita hasilkan ini, termasuk sampah tadi. Ini penimbunan sampah. Kita lihat di TPA betapa banyaknya sampah yang tertimbun dan potensi mencemari tanah itu sangat besar sekali juga. Nah, ini yang memang harus dicermati. Sekarang kan Kementerian Lingkungan Hidup mulai gencar-gencarnya menutup TPA yang boleh dikata open dumping. Sudah ngerti open dumping? Ini open dumping itu sampah dikumpulkan menjadi satu dan tidak diapa-apakan. Ya udah dikelumpukan gitu aja kayak di pinggir pasar gitu. Itu open dumping itu. Nah, di TPA juga ya begitu, dimasukkan tanpa diadakan perlakuan. Nah, jadi di sana nanti akhirnya termasuk serangga, terus mikroorganisme yang lain yang berbahaya itu akan tumbuh, terus gas metannya tidak akan mencemari juga, terus nanti air lindinya juga akan mencemari, terus termasuk bau akan mencemari, termasuk juga nanti akhirnya kondisi tanah yang ada di sekitar situ pasti akan terganggu. Jadi gitu. Termasuk ini tadi. Jadi sudah ada beberapa disampaikan tadi, termasuk tadi termasuk juga transportasi. Nah, kalau saya tanya Mas Farid,
transportasi itu kalau misalkan dikaitkan dengan pencemaran tanah, itu di mana dapatnya itu, atau di mana asalnya transportasi bisa menyebabkan pencemaran tanah? Dari mana asalnya? Oke, bisa disampaikan Mas Farid. Sudah hilang Mas Faridnya. Ibu Carolina mungkin bisa diberikan tanggapan. Baik Pak, untuk pencemaran tanah yang berasal dari Transportasi. transportasi angkutan darat, Ya, itu kemungkinan dari rembesan oli atau bahan bakar minyaknya Pak, bahan ya. bakar kendaraan. Terus apa lagi, Bu? Jadi selain itu tadi, jadi mungkin ada tumpahan minyak, ada termasuk juga, jadi sifatnya minyak tumpah itu kan pasti akan masuk ke tanah. Terus kalau misalkan udara, nah gas buang dari kendaraan itu sendiri, itu kan pasti akan salah satunya menyebabkan efek gas rumah kaca, pemanasan global. Nah, kalau misalkan nanti hujan, nah ini kan pasti akan mempengaruhi air dan tanah, baik itu air permukaan maupun kualitas tanah yang ada di sekitar situ. Termasuk nanti misalkan terjadinya hujan asam. Nah ini kan hujan asam ini kan asalnya kan dari polusi juga. Ini salah satunya. Jadi selain dari efek langsung tadi transportasi, tumpahan minyak atau tumpahan bahan bakar, juga dari asap kendaraan itu sendiri, karena itu termasuk mengandung sulfur, termasuk mengandung timbal. Nah itu salah satunya mempengaruhi. Jadi baik udara, air maupun tanah itu pasti akan mengakibatkan gangguan pencemaran. Makanya kenapa sekarang lagi gencar-gencarnya misalkan kendaraan listrik, masyarakat dianjurkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih pada kendaraan umum misalkan. Nah itu kan salah satunya ini semua. Jadi pencemaran air, tanah, udara salah satunya itu. Penyebab pencemaran tanah ini bisa secara alami atau polutan yang dihasilkan manusia. Jadi secara alami ini tanah juga itu mengandung unsur-unsur, ada yang termasuk unsur gas berbahaya. Contohnya misalkan saya kemarin melakukan uji air sumur. Nah, air sumur ini karena air sumur ini disinyalir masyarakat tercemar oleh pabrik gula. Nah, otomatis saya melakukan uji di situ. Saya melakukan uji laboratorium terkait dengan karena ini kan komplain warga. Jadi komplain warga terkait dengan air sumur yang berbau dan berwarna pekat. Jadi berwarna agak kecoklatan. Nah, ternyata dan mereka sinyalir, warga sekitar situ mensinyalir itu terjadi karena air limbah yang dikeluarkan oleh pabrik gula di pesantren. Mungkin ada yang ngerti ya kemarin. Jadi itu sudah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah ternyata saya melakukan uji, jadi uji air sumur itu sendiri, terus termasuk dengan tanah yang ada di sekitar situ. Jadi kita melakukan uji, termasuk juga sampel tanahnya di situ. Ternyata memang di sekitar situ banyak tanah yang ada di sekitar situ banyak mengandung unsur mangan. Mangan, kalau orang Jawa mangan apa? Dewi, mangan itu makan ya. Tapi bukan mangan itu, jadi senyawa mangan ya. Nah, itu juga mempengaruhi kebauan dan secara fisik air itu akan berubah warna. Nah, kalau kita melihat bahwa ini dari versi masyarakat bahwa
karena pencemaran dari pabrik itu sendiri, pabrik gula yang ada di sekitar situ. Nah, padahal kalau kita melihat hasil produksi, hasil limbah yang dihasilkan dari pabrik gula itu sendiri tidak ada dari unsur mangan. Nah, kalau misalkan tidak ada dari unsur mangan yang dihasilkan oleh pabrik gula itu, berarti dari mana asalnya mangan yang ada di sumur warga? Berarti disinyalir bahwa tanah yang ada di sekitar situ, dan memang dari hasil laboratorium tanah yang ada di sekitar situ ya banyak mengandung mangan. Nah, ini yang akhirnya kita bisa mengedukasi lagi masyarakat bahwa itu bukan berasal dari pabrik, tapi memang kandungan atau unsur tanah yang ada di situ itu banyak mengandung mangan misalkan gitu. Nah, ini yang nanti paling tidak kita bisa melakukan edukasi atau mungkin memberikan informasi ke masyarakat. Karena setelah saya juga melakukan klarifikasi ke pabrik gula, nah itu bukan dari situ. Ternyata memang unsur yang ada di tanah itu sendiri. Dan pabrik gula juga dari sisi proses air limbahnya, mereka melakukan uji setiap bulan, dan kami cek juga itu. Jangan sampai misalkan ada yang di atas baku mutu, dan memang di bawah baku mutu. Tapi memang kita juga mengantisipasi jangan sampai misalkan ada yang namanya bypass. Nah, bypass itu limbah cair mereka tidak mereka masukkan ke dalam IPAL mereka itu, pengolahan IPAL, tetapi mereka langsung membuang ke badan air atau sungai misalkan. Nah, ini yang kita perlu waspadai terkait dengan ini. Jadi kalau misalkan ada di antara mungkin teman-teman yang ada di sini melihat misalkan ada buangan yang mungkin kelihatan berbau, terus mungkin banyak busa atau mungkin warnanya pekat secara fisik ya, secara fisik. Nah, ini bisa langsung dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup terdekat karena ini sangat mengganggu baik manusia maupun lingkungan atau ekosistem yang ada di situ. Itu bisa dilaporkan, ada di dalam peraturan pemerintah atau undang-undangnya, bahkan Undang-Undang 32 ya, terkait dengan masalah pengolahan lingkungan hidup. Nah, itu bisa dilaporkan terkait dengan ini. Karena apa? Ini kan mengganggu bukan lagi industri itu tersendiri yang terganggu, tapi hajat hidup orang banyak yang terganggu. Nah, itu yang mungkin di sini harus bisa disikapi. Oke. Terus jenis polutan itu sendiri ini ada yang berasal dari agen biologi itu sendiri, terus praktek pertanian yang saya katakan tadi, termasuk pestisida, pupuk kandang dan sebagainya, pola radioaktif, terus limbah perkotaan. Limbah perkotaan ini dari rumah tangga atau komersil, dan limbah industri. Nah, di sini juga kita lihat bahwa limbah perkotaan, limbah dari rumah tangga, ini sangat besar sekali pengaruhnya juga sebenarnya. Memang kita melihat dari sisi limbah rumah tangga, misalkan satu rumah tangga, ini kan satu rumah tangga mungkin dirasa sedikit aja mengeluarkan limbahnya. Tetapi coba kalau kita misalkan dalam satu kota besar misalkan, berapa banyak limbah yang terbuang yang akan mencemarai air dan tanah yang ada di sekitar situ. Makanya sekarang kenapa peraturan pemerintah, setiap developer yang akan membangun properti itu diwajibkan untuk atau menyediakan IPAL dari propertinya itu sendiri. Jadi sekarang developer pada saat akan membangun properti itu harus menyiapkan IPAL. Jangan sampai tidak menyiapkan IPAL, misalkan mereka membangun 500 rumah yang ada di kawasan itu. Nah, 500 rumah, bayangkan kalau misalkan satu rumah menghasilkan limbah cair, limbah rumah tangga, itu sekitar 50 liter per hari atau bahkan lebih. Karena kalau kita lihat dari angka kebutuhan manusia setiap hari itu 60 liter. Bayangkan kalau satu rumah 5 orang, 60 liter berarti 300 liter. Bayangkan air limbahnya kemana itu? Pasti ke badan air, ke sungai semua. Nah, makanya kenapa sekarang aturannya setiap developer yang akan melakukan pengembangan perumahan harus menyiapkan IPAL bagi kawasan itu sendiri. Jadi itu poinnya di situ. Salah satunya untuk ini, untuk mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah.
ini ada pencemaran langsung. Jadi pencemaran langsung ini lebih banyak kaitannya dengan apa ya? Ini penggunaan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida sudah saya ulas tadi, pembuangan limbah seperti plastik, kaleng, botol dan lainnya. Terus melalui air ini juga sudah saya sampaikan tadi terkait dengan air yang tercemar yang akan juga mempengaruhi kualitas tanah, termasuk juga pencemaran udara tadi. Jadi tadi udara baik itu yang berasal dari transportasi, industri atau cerobong misalkan, nah itu juga akan mempengaruhi karena itu akan mempengaruhi hujan asam akan turun ke air permukaan atau air tanah itu sendiri. Terus sumber pencemaran tanah, adanya pencemaran terhadap tanah yang awalnya baik-baik saja, tentu saja ada sumbernya secara jelas. Sumber ini juga penting untuk diketahui, tujuannya adalah agar bisa memahami mana yang nantinya akan menimbulkan pencemaran dan mana yang tidak. Jadi contohnya misalkan kita membuat TPA. Nah, membuat TPA ini yaitu harus ada syarat atau kriteria yang harus dipenuhi, termasuk misalkan di alasnya itu bukan alas tanah atau alas kerikil, tetapi harus ada membran di situ. Jadi kalau misalkan kita membran itu, ada yang pernah tahu membran itu? Jadi membran itu semacam terpal, tetapi yang berbahan eh, berbahan, aduh saya lupa, berbahan ini kayak HDPE, bahannya HDPE. Mungkin ada yang ngerti. Jadi itu tidak bisa tembus oleh air lindi. Nah, itu nanti yang akan ditampung di situ. Jadi semacam terpal diberikan di bawah TPA itu supaya apa? Supaya air air lindi yang ada di sampah itu tidak masuk ke dalam tanah, tetapi nanti dialirkan ke IPAL dari TPA itu sendiri. Jadi syarat-syarat wajibnya itu. Jadi tidak boleh misalkan cuma ditumpuk kerikil atau batu batu cadas terus ditumpukan sampah, tidak. Tapi harus ada geomembran yang dipakai lapisan di tanah itu sendiri. Jadi untuk menghindari pencemaran tanah itu sendiri. Terus ini juga limbah padat dan cair, ini salah satu juga penyebabnya pestisida dan pupuk. Terus bahan kimia ini baik berasal dari pestisida itu sendiri atau mungkin dari industri misalkan. Terus deforestasi ini banyak kita lihat sekarang jadi kalau biasa melihat misalkan saya sering mengikuti YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini kan salah satu penyumbang banjir yang ada di Jakarta. Makanya deforestasi di sana itu kan sangat-sangat besar sekali. Adanya villa misalkan di puncak dan lain sebagainya. Itu karena adanya perubahan lahan tadi. Nah, sekarang Kang Deddy itu sudah mulai melakukan reboisasi dengan hutan-hutan atau mungkin lahan terbuka yang memang diperuntukkan untuk tada hujan, tetapi sekarang kan diperuntukkan beda. Nah, itu dikembalikan lagi fungsinya supaya apa? Salah satunya supaya fungsi lahan, terus pencemaran tanah dan banjir itu akan terkurangi. Terus ini pestisida, insektisida, herbisida, fungisida, rodensida, ini semua bahan-bahan kimia ini pasti akan menyebabkan pencemaran tanah. Makanya kenapa sekarang sudah ada, bukan lagi petrokimia, mungkin ada yang di Gresik tadi eh, eh, pernah dengar, sekarang sudah ada petroorganik. Jadi bagaimana perusahaan itu akan membangun suatu kawasan yang percontohan, termasuk yang di Nganjuk yang saya katakan tadi. Petroorganik itu sudah membuat satu lahan percontohan dari pupuknya dari bahan organik. Jadi ini sebagai pencetus bahwa organik ini nanti memang harus difungsikan kembali, atau pupuk kompos itu harus difungsikan kembali sebagai penyubur tanaman. Jadi tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia yang akan menyebabkan pencemaran tanah. Coba di Mas Fani dibacakan, Mas Fani.
Penyebab pencemaran tanah, Pak. Oke, dibacakan. Dari berbagai sumber yang ada, pastinya ada beberapa aktivitas yang secara khusus bisa menimbulkan pencemaran. Poin tersebut lebih penting lagi untuk dipahami agar lebih jelas dalam membedakan mana aktivitas yang harus dihindari agar bisa mencegah terjadinya pencemaran tanah tersebut. Sedangkan beberapa penyebab terkaitnya adalah sebagaimana berikut. Nah, di sini kebocoran limbah. Nah, yang saya katakan tadi di awal bahwa jangan sampai industri itu melakukan bypass, tapi alasannya terjadi kebocoran. Nah, ada pernah yang kami dapati juga begitu. Jadi alasannya pada saat didapat, dia nge-flash lewat bypass, alasannya ada kebocoran limbah. Jadi katanya ada faktor teknis yang mempengaruhi. Nah, itu supaya apa? Karena kalau kita misalkan melakukan pengawasan dan sanksi, itu kan sanksinya kan akhirnya kena perdata dengan pidana. Tapi kalau kita mengecek secara lebih dalam, misalkan pencemaran itu bukan saat itu saja, ternyata sudah berulang-ulang kali mereka lakukan. Nah, ini juga bisa dikenakan pasal dari industri yang nakal tersebut. Kapan hari juga mungkin pernah dengar ya atau mungkin di Kota Kediri sendiri saya juga pernah melihat atau pernah menyelidiki terkait dengan, bukan menyelidiki tapi memantau adanya sungai yang berwarna merah. Nah, ini kan timbul kepanikan kepada masyarakat. Jadi ada enggak pernah dengar air sungai yang berwarna merah? Nah, di situ pada saat saya melakukan pemantauan, saya melakukan uji dari sisi pH-nya itu normal seperti biasa. Dari sisi DO-nya itu normal juga. Tapi kok warnanya merah? Ini kan masyarakat juga resah juga. Nah, ternyata saya telusuri sampai, jadi kan kita kan di Kota Kediri kan termasuk hilir. Jadi alirannya itu mulai dari kabupaten, saya telusuri ke kabupaten dan sudah bukan ranah kami sebenarnya kalau kabupaten, karena kami kan di Dinas Lingkungan Hidup ini kan cuma wilayahnya Kota Kediri. Tapi kami tetap telusuri, ternyata di sana ada pencucian jerigen yang berasal dari tekstil, industri tekstil. Mereka mengambil dari Surabaya atau Mojokerto, terus mereka mencuci di sungai. Nah, drumnya itu memang drum yang tekstil berwarna merah, pewarna berwarna merah, dan akhirnya mereka cuci di sungai. Nah, terjadilah warna sungai yang berwarna merah. Jadi entahlah dikira darah lah, dikira apalah dan lain sebagainya. Ternyata kami telusuri, ternyata ada pencucian drum, ada 2 truk kalau nggak salah, drum itu dicuci dan akhirnya kan menimbulkan keresahan warga karena dikira lah ini kok fenomena alam atau gimana. Nah, ini yang kemarin juga kami dapatkan. Tapi pelakunya juga kami nggak ngerti karena sudah tidak ada di tempat itu. Tapi yang jelas kan itu sudah meresahkan warga. Nah, ini salah satunya. Tapi itu juga akhirnya menyebabkan pencemaran air permukaan dan juga mencemari tanah yang ada di sekitar pinggiran situ. Itu termasuk itu juga. Terus penggunaan pestisida berlebihan sudah tadi, masuknya air tercemar permukaan termasuk air hujan sudah tadi. Terus kecelakaan kendaraan pengangkut minyak termasuk tadi tumpahan minyak yang disampaikan tadi Ibu Karolin. Terus air limbah penimbunan sampah. Nah, ini air lindi yang saya bilang tadi, kalau misalkan tidak dilakukan sebagaimana persyaratan yang ada, tidak, misalkan geomembrannya cuma separuh misalkan, nah terus separuhnya gimana? Itu akan masuk mencemari tanah. Jadi geomembran itu harus betul-betul menutupi semua. Jadi kalau misalkan kita skala kecilnya misalkan ember di rumah misalkan sebagai wadah sampah misalkan, nah itu kan tidak akan kemana-mana airnya, tapi akan tertampung di dalam ember itu sendiri. Nah, sama dengan geomembran, itu harus melingkupi mulai dari bawah sampai sisi-sisinya juga. Supaya apa? Nanti dialirkan ke kolam lindi. Jadi kolam lindi yang akan diproses di situ. Nah, itu untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah yang ada di sekitar TPA.
Terus disebabkan bahan-bahan berakibat pada pencemaran tanah ini dari unsur tanah itu sendiri yang saya katakan tadi. Misalkan unsur tanahnya juga ada mangan, terus ada mungkin arsen sendiri. Nah, ini juga harus diwaspadai juga. Kalau misalkan ternyata di dalam unsur tanah itu ada terkandung zat-zat yang mungkin berbahaya, yang mana nanti pada saat air, misalkan air tanahnya dipakai, itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh manusia karena mengandung zat-zat berbahaya. Ini juga harus disikapi. Contoh kontaminan tanah ini banyak, ada lead atau plumbum, merkuri, arsenik, tembaga, zinc, nikel, hidrokarbon poliaromatik. Terus dampak pencemaran tanah, siapa ini? Coba Imania Husna dibacakan, Mbak Imania. Baik, Bapak. Dampak pencemaran tanah. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, pencemaran tanah adalah salah satu hal yang sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Untuk mengenal dampak pencemaran tanah sebagai berikut. 1. Berakibat pada kematian makhluk hidup. Dari beragam dampak pencemaran tanah yang ada, yang paling berbahaya dan sangat mencolok di sini tidak lain adalah adanya tingkat kematian makhluk hidup yang tinggi. Namun kematian ini ada yang perlahan-lahan berproses dan ada yang langsung terlihat. Pada dasarnya ini sangatlah berbahaya, terutama bagi tumbuhan serta beberapa hewan yang bertempat tinggal di dalam tanah. Oke, sudah jelas ini ya, bahwa memang kita nggak ngerti pencemaran disebabkan oleh apa, tapi yang jelas misalkan kalau tadi misalkan ada plumbum, ada merkuri, ada zinc, ada arsenik misalkan yang terkandung di dalamnya, ini pasti akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam tanah itu sendiri. Terus siapa tadi, Mbak siapa? Nabila tadi ya, yang belum ada juga. Sekarang sudah ada Mbak Nabila. Mbak Nabila Nindya. Nah, ini yang saya biasanya mahasiswa ini Zoom-nya aktif, tapi orangnya nggak ada. Makanya kenapa saya biasanya panggil satu-satu. Apalagi tidak on cam misalkan. Siapa? Mbak Clara. Ada nggak Mbak Clara? Oke, dibacakan Mbak Clara nomor 2. Baik, Pak. Penyebab polusi udara meskipun tanah yang tercemar, namun bisa berakibat pada kerusakan komponen lain karena di bumi berbagai komponen memang saling berhubungan. Katakan saja saat terjadi pencemaran tanah, maka air di dalam tanah pun bisa ikut tercemar. Di sini polusi udara pun bisa terjadi sebagai akibat terjadinya pencemaran tanah, baik secara langsung maupun tidak. Yang ketiga, kesuburan tanah berkurang. Untuk akibat yang satu ini tentu saja sudah tidak bisa dielakkan lagi ketika terjadi pencemaran tanah, di mana tanah tidak lagi murni, tentu saja kesuburan pun akan berkurang. Dalam bidang pertanian tentu saja merugikan. Selain itu tumbuhan pun akan terhambat perkembangannya. Oke, tadi saya sudah jelaskan terkait ini ya, saya sudah singgung tadi bahwa polusi udara juga akan mempengaruhi juga terkait dengan masalah pencemaran tanah. Jadi salah satunya itu tadi. Dan kesuburan tanah berkurang otomatis kalau misalkan memang terjadi pencemaran tanah, pasti itu. Terus Nabila ini nggak ada ya dari tadi ya, saya panggil terus. Maaf Pak, tadi Mbak Nabila izin ada pasien. Oh, dari awal belum masuk berarti dia. Sempat masuk sebentar, terus ini tadi izin 10 menit yang lalu. Oke, nanti kalau hadir lagi nanti bisa ini ya, bisa disampaikan. Soalnya saya biasa dapatkan mahasiswa gini, kalau saat Zoom, jadi
profilnya ada, namanya ada, Zoom-nya aktif, tapi orangnya nggak ada ternyata. Makanya kenapa saya biasanya cek satu-satu lagi kembali. Oke, sekarang sama Mas Novian, dibacakan nomor 4. Pak, ekosistem itu rusak yang jelas ini. Jika ada banyak sekali ekosistem yang tersebar di berbagai penjuru. Dalam hal ini ekosistem sebenarnya harus dijaga dan dirawat sehingga tetap indah. Tetapi sayang sekali karena dengan adanya pencemaran tanah, ekosistem pun bisa ikut rusak secara perlahan-lahan. Terlebih lagi untuk jenis ekosistem darat yang tinggalnya di tanah. Merusak nilai ekosistem alam, tanah yang subur dan terawat tentu saja akan menghadirkan keindahan tersendiri. Tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya tanah yang tercemar akan mulai merusak nilai estetika di berbagai belahan bumi perlahan-lahan. Oleh karena itu, untuk tetap memiliki keindahan di muka bumi, tanah pun harus tetap dirawat. Oke, jadi pasti ekosistem akan rusak dan termasuk nilai estetika alam itu pasti akan terganggu. Jadi bisa kita melihat kalau misalkan di sekitar kita pohon tandus, lahannya berbau, terus mungkin tanahnya tidak subur lagi, secara estetika ini kan pasti akan terganggu. Nah, bagaimana kita harus merubahnya? Nah, itu perlu waktu. Jadi dengan cara misalkan tadi reboisasi, penanaman kembali, mungkin saja nanti akan ada yang istilahnya ex situ. Jadi mengangkut tanah yang atau lahan yang ada di situ yang mungkin sudah tercemar, istilahnya kalau orang Jawa bilang nemen ya, sudah terlalu tercemar. Nah, itu ada ex situ. Jadi mengambil tanah yang ada di situ untuk dibawa keluar dan diganti dengan tanah yang baru biasanya. Nah, itu sama dengan biasanya perlakuan yang ada misalkan TPA yang akan di rehabilitasi kembali misalkan. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Nah, untuk berbagai dampak timbul pencemaran pada kesehatan, ini kalau kita melihat pada kesehatan pencemaran tanah juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Jadi termasuk tadi misalkan gangguan dari pestisida, herbisida. Nah, ada beberapa mungkin petani yang mungkin tidak sadar bahwa mereka sudah terganggu kesehatannya karena penggunaan pestisida, herbisida yang sudah lama. Jadi mungkin gangguan pernafasan, mungkin gangguan pencernaan, bahkan mungkin gangguan saraf misalkan. Nah, ini bisa terjadi, atau mungkin kerusakan ginjal karena mereka kadang tidak sadar. Petani kita kadang tidak mengabaikan SOP. Jadi kalau misalkan penyuluh lapangan itu dari sisi SOP-nya misalkan pada saat menebar pestisida atau misalkan insektisida harus searah dengan arah angin misalkan, tapi kenyataannya berlawanan dengan arah angin. Terus harus menggunakan lengan panjang, sarung tangan misalkan, karena tidak telaten, sudah tidak menggunakan baju lengan panjang, sarung tangan, langsung disebar misalkan. Terus pada saat itu makan siang tidak cuci tangan dengan bersih, langsung makan. Ini salah satunya juga yang bisa menjadikan kesehatan dari petani itu tersebut itu juga terganggu, salah satunya. Termasuk juga tadi misalkan penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, ini kan akan mencemari air tanah yang ada di sekitar situ dan akan mencemari juga sungai atau irigasi yang ada di sekitar situ. Karena otomatis pasti akan jatuhnya ke aliran air nantinya. Sawah yang ditebari pestisida, ditebari herbisida, insektisida, itu kan ujung-ujungnya pasti kan akan masuk ke badan air. Dan badan air siapa yang menggunakan, siapa yang memanfaatkan, otomatis ekosistem termasuk ikan, termasuk yang ada di ekosistem air, termasuk juga manusia mungkin. Nah, ini pelan-pelan manusia juga akan terkena dampaknya dari situ. Itu
Ini sama, hampir sama. Terus, nah ini beberapa akibat atau dampak juga yang ditimbulkan dari penggunaan misalkan pestisida, insektisida. Jadi ada pelarut yang mengandung klorin. Ini merangsang perubahan pada hati, ginjal, serta penurunan sistem saraf pusat. Makanya kenapa misalkan penyuluh pertanian itu pada saat melakukan penyuluhan menganjurkan bahwa petani itu misalkan harus menggunakan masker, harus menutup kepala, harus paling tidak memakai misalkan kacamata Google, karena ini kan kaitannya juga dengan misalkan iritasi pada mata atau mungkin selaput pada mata ini bisa juga terkena dari pestisida yang disebar oleh petani, termasuk juga misalkan sakit kepala, pusing, letih, iritasi. Nah, ini banyak banyak sekali yang bisa bisa terjadi. Terus penyakit akibat polusi tanah. Ini siapa ini? Saya cari biasanya yang tidak ada. Mbak Unsia. Mbak Unsia, coba dibacakan Mbak Unsia. Pak, penyakit akibat polusi tanah. Manusia dapat terpengaruh oleh polusi tanah dengan cara menghirup gas yang dipancarkan dari tanah yang bergerak ke atas, atau bisa pula melalui penghirupan benda yang terangkut oleh angin karena berbagai aktivitas manusia di lapangan. Polusi tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari sakit kepala, mual, kelelahan, ruam kulit, iritasi mata. Polusi tanah juga berpotensi mengakibatkan kondisi yang lebih serius seperti penyumbat neuromuskular, kerusakan ginjal dan hati, serta berbagai bentuk kanker. Yang pertama, penyakit jangka pendek. Menurut studi APC, penyakit dan gejala jangka pendek yang bisa disebabkan oleh polusi tanah antara lain yaitu sakit kepala, mual dan muntah, sakit dada, batuk dan masalah paru-paru, kelelahan, ruam kulit, dan iritasi mata. Oke, jadi penyakit akibat polusi tanah juga ternyata memang banyak ya. Jadi baik itu yang penyakit jangka pendek maupun penyakit yang jangka panjang. Jadi jangka panjang ini ya termasuk kanker, kerusakan sistem saraf, penyumbatan neuromuskuler, dan depresi pada sistem saraf pusat. Ini termasuk ginjal. Ini sangat banyak sekali. Ini Mbak Yuka, kita selesai jam berapa ya? 17.40 ya? Iya, Pak. Karena ini sudah masuk waktu maghrib, ini sebentar ya, kita tunggu azan dulu, terus kita nanti nambah 15 menit lagi sampai 17.40 ya. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Terus pada ekosistem ini sudah jelas, pada ekosistem pasti akan ada pencemaran juga yang terjadi. Jadi misalkan ekosistem, contohnya yang kita biasa lihat ikan, misalkan ekosistem ikan, apa kalau misalkan terjadi pencemaran air dan tanah yang ada di sekitar situ, pasti akan ikannya pasti akan pergi dengan sendirinya atau mungkin mati dengan sendirinya, atau mungkin antropoda yang ada di sekitar situ, karena ini kan otomatis secara sirkular, secara sistem yang ada di ekosistem itu pasti akan saling membutuhkan. Nah, kalau misalkan terjadi pencemaran, ada salah satu yang mungkin tidak ada, nah pasti yang lainnya juga pasti akan hilang gitu. Terus dampak pada pertanian ini perubahan pada struktur tanah, lapisan tanah, yang mana akan menurunkan kualitas tanah itu sendiri. Terus untuk cara menanggulangi pencemaran tanah, coba siapa ini? Mas Salsananda, dibacakan Mas Salsananda. Nggak ada juga. Salsananda. Nggak ada ya. Jadi izinnya perjalanan pulang, Pak. Oke, terus Mbak Dewi. Dewi. Baik, Pak. Oke, ada. Coba dibacakan, Mbak Dewi. Cara menanggulangi pencemaran tanah. Meskipun sudah terlanjur terjadi dan banyak disepelekan, namun jangan terlalu khawatir karena pencemaran tanah masih bisa diatasi. Dalam hal ini, ada banyak cara penanggulangan yang bisa dilakukan bersama oleh berbagai pihak untuk bisa menjaga kelangsungan tanahnya. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Hal pertama yang sangat sulit dalam penanggulangan ini adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghindari pencemaran tanah. 2. Melakukan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem 3R ini tentu saja sudah banyak Anda dengar. Untuk kepanjangannya tidak lain adalah reduce, reuse, dan recycle. Dalam sistem ini, sebaiknya sampah yang masih memiliki kondisi baik dan bisa diolah tidak dibuang terlebih dahulu. Dengan kata lain, dilakukan daur ulang untuk mengurangi pencemaran tanah. Oke, sudah jelas ya di sini ya. Menumbuhkan secara masyarakat, melakukan 3R, terus program reboisasi, penanaman kembali, sudah sama tadi, remediasi tanah ini misalkan terjadi yang saya katakan tadi, misalkan terjadi pengurangan kesuburan, maka akan ada pengolahan termasuk istilahnya in situ atau ex situ. Kalau in situ seperti tadi misalkan penambahan kapur pada untuk meningkatkan tingkat kesuburan tanah atau mengurangi keasaman pada tanah, terus ex situ itu menggali kembali atau mengganti dengan tanah yang aktif atau tanah yang mungkin mengandung humus misalkan. Terus bioremediasi, sebentar. Halo. Oke, saya lanjutkan bioremediasi, terus upaya mengatasi pencemaran tanah, ada yang namanya on-site, ada off-site tadi, atau ex situ atau in situ, sudah saya berikan gambaran tadi. Terus solusi polusi tanah. Siapa ini saya suruh baca? Susna, Mbak Susna, ada nggak Mbak Susna? Iya Pak, ada. Oke, dibacakan. Solusi polusi tanah, cara penanggulangi pencemarannya tanah dapat dilakukan dengan melakukan berbagai hal sederhana seperti
di bawah ini. Cara hidup ramah lingkungan ini dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kampanyekan atau sebarkan informasi konsep 3R, yaitu reduce, recycle, and reuse. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga, hindari membeli barang kemasan karena akan menghasilkan sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang keempat, pastikan Anda tidak membuang sampah di tanah pembuangan sampah pada tempatnya dengan benar. Yang kelima, beli produk biodegradable atau dapat terurai secara alami di tanah. Yang keenam yaitu berkebun organik dan makan makanan organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Dan yang ketujuh yaitu buat tempat pembuangan sampah jauh dari daerah perumahan. Oke, sudah jelas ya di sini ya. Terus ini ada tugas individu untuk minggu depan nanti kita ketemu dan kita akan diskusikan karena memang untuk pertemuan ke-6 dari saya kita akan melakukan diskusi mendalam terkait dengan masalah kualitas tanah maupun pencemaran tanah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya. Ya. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Nurholis Hayati dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Di tempat saya kan ada kayak instalasi radiologi gitu ya Pak. Kan biasanya kan mereka kalau melakukan tindakan itu kan ada kayak radiasinya. Biasanya kan di kayak tempatnya apa foto ronsen itu kan temboknya itu kan dilapisi lapisan timbal. Itu apakah termasuk salah satu jenis pencemaran lingkungan atau tidak? Untuk setelah pemakaiannya itu dikemanakan? Yang inboxnya tadi itu? Apa? Dikemanakan tadi dari sisa atau hasil bukan hasil tapi sisa dari pemakaian tadi atau boxnya itu dikemanakan? Disimpan atau biasanya ada sampah domestik? Sampah tersendiri sih. Ya, yang saya tanyakan ini apa termasuk pencemaran udara apa tidak itu? Kalau terkait kalau terkait dengan, jadi sebenarnya gini, terkait dengan radioaktif itu kalau misalkan radioaktif itu biasanya ada pencemaran udara yang ada di sekitar situ. Nah, tergantung dari baku mutunya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya, makanya kenapa pada saat misalkan industri atau pelaku usaha atau kegiatan, biasanya kalau di sini kita itu mewajibkan setiap tahun melakukan uji ambien. Nah, saya nggak ngerti di sana, apakah di sana itu secara volume atau secara kuantitas itu banyak atau tidak? Karena ini kan terkait dengan baku mutu. Jadi gas berupa gas apa yang dibuang? Jadi misalkan mengandung gas nitrit misalkan. Nah, itu di atas baku mutu atau enggak? Kalau misalkan memang di atas baku mutu, nah berarti keterpaparan orang yang ada di sekitar situ itu berarti sangat rentan sekali. Tapi kalau misalkan di bawah baku mutu, ya mungkin masih tingkatnya masih mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi secara akumulasi ini juga akan bisa mempengaruhi nanti untuk kesehatan manusia. Nah, saran saya mungkin pada saat sekarang kalau misalkan memang itu sering dilakukan atau mungkin secara kuantitas itu banyak, mungkin paling tidak bisa melakukan uji kualitas udara di sekitar situ. Jadi termasuk kami di sini misalkan pabrik yang menggunakan boiler misalkan, karena itu kan kita tahu mungkin sulfurnya ada, plumbumnya ada, terus arseniknya juga ada atau nitritnya misalkan. Nah, itu kita biasa suruh melakukan uji ambien.
di sekitar industri itu sendiri. Karena kita tidak mau misalkan ternyata hasil uji ambiennya di atas baku mutu. Nah, itu harus ada yang diperbaikin misalkan, atau uji emisi misalkan. Nah, termasuk juga di situ kalau misalkan pun itu sering terjadi, jangan sampai misalkan ada orang yang mungkin sering tanpa ada gejala, ada kondisi yang mungkin menyebabkan sebelumnya, ternyata tiba-tiba pusing misalkan, tiba-tiba mual, atau mungkin tiba-tiba matanya sering berair misalkan. Nah, ini mungkin salah satu gejala juga dari pencemaran itu tadi. Jadi bisa mungkin kalau misalkan saran saya, kalau misalkan memang itu bisa dilakukan untuk uji udara ambien yang ada di sekitar situ, mungkin bisa dilakukan. Karena jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar situ nanti akan banyak terpapar nantinya. Apalagi misalkan di atas baku mutu. Mungkin gitu ya, Ibu Nur. Oke, gitu ya, Bu Nur ya. Ada lagi? Kalau biasanya pakai ada alat ini sih, apa meter gitu buat mengukur ini kebocoran Alat apa, Bu? Lupa namanya. Pokoknya belakangnya meter gitu, ada alatnya khusus. Untuk ruangan itu sendiri, apakah memang sudah terinstalasi dengan adanya ini semacam ini fan yang keluar di cerobong tersendiri. Jadi bukan ventilasi biasa, tapi semacam untuk outdoor itu, fan outdoor. Oh, belum ada. Ini soalnya kan radiasinya kan, Pak. Iya, Jadi karena pakai timbal itu iya, nah itu dimuter yang di temboknya. itu yang akan ini, karena biasanya karena saya pernah juga ada kunjungan ke Rumah Sakit Angkatan Darat, itu mereka memang betul-betul ada semacam filtrasi untuk hal-hal semacam itu. Jadi terkait dengan radioaktifnya ada semacam filtrasi yang mereka alirkan, terus mereka akan filtrasi dari udara itu sendiri. Jadi tidak dibuang langsung gitu. Itu supaya apa? Supaya ya salah satunya tadi supaya untuk mengurangi mungkin keterpaparan dari efek radiasinya itu sendiri gitu. Termasuk juga mungkin bahan-bahan yang sudah terpakai, karena misalkan ada tadi boxnya atau mungkin sisa kemasan atau apa, itu tidak boleh dibuang ke dalam tempat sampah domestik, tetapi harus disendirikan di tempat sampah limbah B3, TPS limbah B3. Jadi mungkin itu Bu. Jadi TPS limbah B3 pun itu ada kriterianya di situ. Ada yang infeksius, ada yang radioaktif aktif, ada yang non medis, misalkan medis non medis, itu harus ada TPS limbah B3-nya sendiri. Jadi misalkan di Fakultas Kedokteran Gigi ya, semacam misalkan di IIK ada Fakultas Kedokteran Gigi, saya pernah mendapati atau saya pernah akhirnya untung saya yang mendapat. Jadi kalau saya kan di Dinas Lingkungan Hidup kan sebagai pengawas, tapi hanya melakukan pembinaan, saya tidak mau melakukan tindakan yang misalkan akhirnya misalkan sanksi administrasi, tapi saya kemarin langsung telepon wakil ketua yayasan untuk segera dibersihkan. Karena jadi termasuk preparat gigi, handscoon, terus ada beberapa sisa-sisa darah dari mungkin pencabut gigi, itu termasuk preparat tadi, itu dibuang, diterlantarkan begitu saja di dekat fakultas. Nah itu saya akhirnya nelpon, terus akhirnya dibersihkan karena itu tidak boleh. Dan kalau kita kaitkan dengan undang-undang, itu bisa kena pasal nantinya, pidana maupun perdata nantinya. Nah itu kemarin saya telepon, terus akhirnya langsung dibersihkan, dan
Sudah, kalau saya bilang kalau masih saya yang dapati, mungkin masih saya lakukan pembinaan atau mungkin saya klarifikasi ke orangnya dulu. Tapi kalau aparat APH, aparat penegak hukum itu langsung penyelidikan. Nah, yang saya kemarin itu, jadi ada beberapa yang saya sudah dapati begitu itu, saya masih lakukan pembinaan. Tapi kalau sudah tidak bisa dibina, ya maaf, mungkin akan dilakukan oleh APH kan gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi selama ini saya lakukan pengawasan, baik itu misalkan limbah B3 atau mungkin kalau dulu saya juga menangani limbah cair, itu juga akan kita terus lakukan pemantauan. Makanya saya bilang tadi kalau misalkan ada terjadi flashing atau istilahnya bypass terkait dengan limbah dari industri atau pelaku usaha, itu bisa dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup terdekat. Mungkin akan dilakukan pembinaan atau bahkan sanksi administrasi atau sanksi penutupan misalkan. Kalau misalkan memang sudah terjadi hal-hal yang betul-betul sangat merugikan masyarakat maupun lingkungan. Mungkin gitu Bu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, saya harapkan nanti untuk tugas individunya nanti, jadi dari tugas individu ini nanti membuat paper dan dibuatkan PPT, nanti kita akan diskusi sama-sama, terus kalau bisa yang ada di sekitar, jadi tadi misalkan Ibu Nur Holisotul misalkan nanti, mungkin di sekitar tempat tinggal ada, belum dilaksanakan pemantauan, dan tidak apa-apa, kita bahas sama-sama, terus nanti paling tidak juga nanti mencari referensi dari jurnal. Apakah memang misalkan di misalkan Fakultas Kedokteran Gigi IIK misalkan sudah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sih terjadinya pencemarannya terkait dengan ini karena kita masih fokus ke tanah, terus bagaimana penanggulangannya atau penanganannya, terus bagaimana dampaknya, terus mungkin berapa lama terkena dampak dari pencemaran itu sendiri. Jadi ini nanti minggu depan saya harapkan semuanya bisa membuat tugas ini dan nanti kita akan diskusikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Bapak izin. Ya. Pak izin bertanya, untuk tempatnya kan di sekitar ring ya Pak. Misalnya Ya. tidak ada itu, apakah bisa disesuaikan? Misal saya kan di kota di Banyuwangi ya Pak. Ada Ya. di daerah Banyuwangi tapi jauh dari lokasi saya. Jadi ditempuh itu bisa sekitar 3 jaman gitu. Nah, tapi saya untuk sumbernya itu bisa mencari di jurnal dan juga berita-berita gitu gimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti mungkin di daerah sekitar situ ya. Maksudnya bukan di daerah dekat langsung misalkan tetangga gitu, tapi mungkin mungkin di daerah Banyuwangi, tapi daerah Banyuwangi mungkin yang kecamatan lain atau mungkin di kecamatan tiga kecamatan jaraknya lebih jauh misalkan dari lokasi tempat tinggal, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas nanti coba kita melihat karena ini pencemaran tanah ini, air, tanah, udara ini sudah mulai begitu masif. Makanya kenapa saya meminta untuk kita nanti coba diskusikan dan untuk membahas terkait dengan hal-hal ini. Karena nanti di pertemuan ke-6 nanti kan kita akan diskusi lebih banyak. Oke, gitu ya. Pak. Jadi boleh tidak langsung ke tempatnya Pak? Nggak apa-apa, tapi yang jelas ada referensi yang bisa nanti diangkat untuk itu. Dan nanti ada pembandingnya dari jurnal, gitu ya. Siap, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini karena ini kita sudah lewat dari 7 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan ini nanti yang saya minta klarifikasi ini ada 2 ya, Nabila sama Salsa Nanda, karena ini tadi tidak ada di tempat. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih. malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Mas Nandanya
Nanda, Mas Nanda, Ya, dicari Pak. Oh iya, kemana tadi Nanda? Saya oh, Pak, tadi barusan pulang Pak. Di jalan Oh, terus macet, ada apa upacara adat Pak lewat. nanti kalau misalkan ada yang izin atau mungkin berhalangan sebentar, nanti bisa di chat ya supaya saya tahu. Oh nggih, ngapunten banget Pak. Oke, makasih. Oke, makasih.